Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pertemuan 16 akan mempresentasikan tentang era media baru. Anggota, saya Andrian Taufik Wahab, dan yang kedua Dava Aji Pratama, dan ketiga Muhammad Sadan Harfa. Satu, mengenali era media kedua. Istilah era media kedua sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi media dan komunikasi. Era ini merujuk pada transisi dari media tradisional, seperti surat kabar, radio, dan televisi, menuju media digital yang lebih interaktif dan terdesentralisasi seperti internet, media sosial, dan aplikasi seluler. Nomor dua, teori media penyiaran. Teori media penyiaran menjelaskan bagaimana media seperti radio dan televisi mempengaruhi audiens serta berperan dalam masyarakat. Beberapa teori utama meliputi: satu, teori jarum hipodermik. Media dianggap memiliki kekuatan besar untuk menyuntikkan pesan langsung ke audiens yang pasif. Dua, teori agenda setting. Media mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Media topik yang dianggap penting. Tiga, teori penggunaan dan pemenuhan. Audiens secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti hiburan dan informasi. 4. Teori kultivasi. Paparan media jangka panjang membentuk persepsi audiens tentang realitas. Teori-teori ini menjelaskan hubungan antara media penyiaran, audiens, dan dampak terhadap persepsi publik. Selanjutnya, nomor 3 akan dibacakan dengan teman saya, Syadan Arfa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori masyarakat siber. Nah, teori masyarakat siber ini atau dikenal oleh bahasa asingnya cyber society, menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk dan berinteraksi dalam ruang virtual atau dunia maya yang diciptakan oleh internet dan teknologi digital. Nah, dalam masyarakat siber, interaksi sosial terjadi melalui platform digital seperti media sosial, forum, dan ruang obrolan, di mana batasan geografis tidak relevan. Masyarakat siber ini mencerminkan pergeseran dari interaksi fisik menuju interaksi virtual yang lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next slide? Oke, hubungan timbal balik antara siaran dan komunikasi jaringan. Yang dimana sendiri itu hubungan timbal balik antara siaran dan komunikasi jaringan melibatkan integrasi dua model komunikasi. Nah, memiliki dan melibatkan integrasi dua model komunikasi yang berbeda namun saling melengkapi. Contohnya kayak ada gadget dan juga ada internet. Kalau punya gadget tidak punya internet tidak bisa digunakan. Itu adalah suatu contoh untuk melengkapi sebuah model komunikasi. Nah, siaran adalah komunikasi satu ke banyak yang dimana satu pengguna bisa menyambung ke pengguna yang lain yang lebih banyak, di mana informasi disampaikan dari satu sumber ke audiens. Nah, dari audiens ini meluas secara serentak. Sebaliknya, komunikasi jaringan memungkinkan kita interaksi banyak ke banyak yang bersifat lebih interaktif dan kolaboratif, yang dimana banyak media yang bisa disampaikan oleh sang pembuat cerita tersebut, seperti pada platform media sosial ataupun internet. Terima kasih. Boleh next selanjutnya. Selanjutnya ada interaksi dan integrasi. Interaksi dan integrasi adalah dua konsep penting dalam sosiologi yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Interaksi ini dapat menghasilkan konflik yang memerlukan penyelesaian melalui berbagai cara seperti kolaborasi atau tawar-menawar. Dan yang kedua ada integrasi sosial.
Integrasi sosial adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat untuk membentuk kesatuan. Proses ini melibatkan penyesuaian antara berbagai elemen seperti ras, etnis, agama, dan budaya. Integrasi bertujuan menciptakan harmoni meskipun ada perbedaan. Dan yang terakhir ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui berbagai media. Istilah ini berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi yang merujuk pada pertukaran informasi. Telekomunikasi mencakup berbagai bentuk komunikasi, termasuk suara, teks, gambar, dan video, yang dapat dilakukan melalui sistem kawat, optik, atau gelombang radio. Oke, sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.